Yang question 3B. The previous question, number 3B, have we discussed about this? Or I think in our previous meeting, we have. Okay, I think it's done. Okay, thank you. We will continue our lesson on chapter 10.2, Kirchhoff laws. It consists of two laws. The first one is conservation of charge. Nah, pada hukum pertama, hukum Kirchhoff ini, itu kita akan membahas tentang hukum arus ya. Kalau nanti yang hukum kedua itu adalah hukum tegangan. Hukum tentang arus itu kesimpulannya akan seperti ini. The sum of current entering a junction in a circuit is always equal to the sum of current leaving the junction. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya, arus yang masuk pada suatu percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari suatu percabangan. Jadi ini ngomongin tentang seri paralel ya. Jadi pada slide yang ini saya akan sedikit menjelaskan tentang series circuit divides potential difference, but the parallel circuit divides current. Jadi rangkaian seri itu membagi tegangan, sedangkan rangkaian paralel itu membagi arus. On your book page 182 ada gambar ya di sini gitu ya. Saya mengikuti gambar yang ada di situ gitu. Kurang lebih tidak sama persis dengan gambar yang 10.8 dan 10.9, tapi saya sedikit membuat gambaran di sini. Ada ilustrasi di sini. Nah, yang disebut I'm so sorry if my hand drawing is not good enough, but I hope you understand with this illustration. Yang disebut dengan VT atau sumber tegangan itu biasanya kalau dalam buku Cambridge kalian dituliskan dengan I gitu ya. Jadi EMF. Jadi sumber tegangan listriknya apakah dia menggunakan baterai atau menggunakan sumber yang lain. This is the EMF or V total gitu ya, atau tegangan potential difference total gitu. And then the IT itu disebut dengan total current atau arus total gitu. And then this one ini disebut dengan rangkaian seri yang sebelah sini karena ada dua buah hambatan disusun secara berjajar gitu. Nah, nilai dari IT or total current will be the same with I1 and I2 because this is the parallel circuit, but the value of the V1 and V2 is different, depend on the value of the resistance here and here. But the sum of this is equal with this. The sum of V1 plus V2 is equal to VT. Atau dalam di Cambridge kalian tuh menggunakan EMF atau E gitu ya di sini. I1, I2, and IT is equal, but E equal with V1 plus V2. In the other case, for the parallel circuit, itu ada yang namanya ini tegangan total atau EMF gitu. And then this is the voltage atau disebut dengan tegangan load pertama gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya tegangan load yang kedua. Nah, nilai di sini, di situ dan di sana itu sama. The value of E with V1 with V2 is the same or equal. But the total current will be divided into I1 plus I2. Okay,
any question about this concept? I think it is quite easy to understand because in previous level, like in your junior high school or madrasah sanawiyah, it is discussed in level 9, I think. And your previous elementary school, basic of electricity in grade 6. Okay. Rangkaian seri penparalel gitu ya. Okay, any question? Kalau tidak ada pertanyaan, I will continue to discuss about example 10.c and discussing also a question 4 and 5 to further understanding about this first law Kirchhoff. No question? Halo? Nggak ada yang jawab? Oke, I will. Oke. Ngertiin, Mister. Mesti proses di ngertiin ya. Mungkin sambil mencerna ya, mencerna dari konsep tersebut, kita mencoba untuk mendiskusikan example tensi gitu untuk mengetahui yang di sini gitu. So, okay, I want to, ini ya, di sini kita bisa melihat bahwa arus yang terukur pada ampere meter yang di sini dengan ampere meter yang di sini itu dipastikan akan sama. Kenapa? Karena ini tidak ada percabangan. There is no junction along this line. So the value of A ampere meter here will be the same with here. Okay. So the value of A1 is 0.175 ampere. And then what about A2? Di mana sih A2 itu di mana sih? Oh, A2 itu di sini ya. Sorry. This is A2. Oke. A2 dengan A3-nya bagaimana? Nah, ini kita harus paham dulu. Kalau di sini itu sudah terukur atau belum, misalkan 0,175 itu kan berarti sebagai arus input ya, sebagai arus masuk, enter a junction. Nah, ini output junctionnya yang ini. Nah, arus masuknya adalah 0,175. Nah, 0,175 itu bagaimana cara mendapatkan pembagiannya ini? Nah, ternyata pada percabangan yang di bawah ini, arus yang di sini itu sudah terukur 0,075. Berarti bagaimana cara mendapatkan A2-nya? So, the current for A2 is 0.175 minus 0.075. So the result will be 0.1, right? Oh, sorry, this is the A2 ya. Sorry, ini A3. I answer the A3. Okay, this is the A3. So what about this? To get the A2, arus pada ampere meter yang kedua itu adalah hasil pengurangan dari ini. 0.075 minus 0.025. So, jadi arus yang masuk percabangan yang ini gitu ya. Jadi kalau aku kasih cabang ini, misalkan ini cabang X, ini cabang Y gitu. Nah, arus yang masuk pada cabang Y ini adalah arus yang berasal dari ini 0,075 dibagi 2. Ini masuk ke sini. Nah, satunya ke kanan, satunya ke bawah. Nah, di sini arus masuknya 0,75. Maka
arus keluarnya akan berapa? Maka 0,75 dikurangi dengan 0,025. So the result will be 0.05. Gitu. Ampere. Nah, any question about this example? Mister. Yes. Itu kan arusnya ya kan, Mister. Berarti yang kayak kotak-kotak sama yang silang-silang itu nggak ngaruh ke arusnya gitu, Mister. Oke, sebentar. Ini kotak-kotak sama silang ini kan load-nya beban ya. Beban, mau itu lampu, mau itu resistor, atau macam-macam. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Nilai dari arus itu ya, itu kenapa bisa dapat segini 0,75 itu tergantung dari bebannya. Paham nggak? Tapi pada konteks ini kita belum tahu bebannya berapa. Jadi kita cuma pengen tahu konsep bahwa arus masuk sama dengan arus keluarnya. Nah, nanti pada saat di subchapter berikutnya yang akan saya jelaskan mungkin minggu depan gitu ya, itu akan membahas seberapa pengaruhnya nilai X di sini atau silang-silang yang di sini itu resistor yang di sini menentukan besarnya arus yang keluar. Nah, di sini arus yang masuk ke sini, ke percabangan sini. Kan pada pertemuan yang lalu kan saya sudah bahas ya bahwa kalau resistornya besar, arus yang akan lewat kecil gitu kan ya. Kan konsep dasarnya adalah ini, V sama hukum Ohm yang kemarin ya, IR gitu ya. Ya, kalau V-nya itu konstan gitu ya, tegangan pada di sini dengan di sini itu akan sama. Bukan, di sini dengan di sini. Nah, di sini nanti sama gitu. Nah, tegangan secara paralel itu nilainya akan sama. Kalau tegangannya sama, kalau R-nya ini besar, maka I-nya akan semakin kecil. Dipahami ya ini ya? Kalau tegangannya sama, tegangan di sini dengan tegangan di sini dengan tegangan di sini itu akan sama. So, nah ini kalau yang di sini mungkin akan berbeda ya, karena nanti ini ada paralel dengan yang di sini juga. Gitu ya. Ya, ini dengan ini kan seri. Nah, ini dengan ini kan paralel. Nah, ini dengan ini sama gitu. Nah, total dari yang ini dengan yang di sini sama tegangannya gitu. Ya, paham nggak maksudku? Do you understand what I mean? Iya. Untuk kasus ini ya, untuk case yang kita bahas sekarang itu nilai X-nya tidak diketahui, hanya ngukur saja. Jadi kalau kita praktikum kita nggak tahu nilai R-nya, cuma tinggal udah keluar aja nilai di ampere meternya segitu nilainya. Jadi kita jadi buat sekarang diabain dulu aja. Nah, di sini karena tidak diketahui nilai X-nya, itu kita tidak memperhatikan dulu nilai X-nya. Kita hanya state di awal adalah ini menunjukkan bahwa arus masuk cabang sama dengan arus keluar cabang. Kita tidak memperdulikan besarnya nilai R. Tapi nanti di subchapter yang berikutnya, yang akan saya jelaskan minggu depan, resistor in series sama resistor in paralel, nah itu kita akan membahas lebih dalam. Nah, itu nilai R-nya akan mempengaruhi jumlah arus yang keluar atau masuk di percabangan itu. Ya, oke. For the analogical process, current itu kayak air, paham ya? Jadi kalau air itu, misalkan kalau kalian pernah wudhu kan ya, air kalau dia disusun secara serial gitu ya, itu kalau keran satu kebuka gitu kan, buka satu, buka dua, buka tiga, buka empat. Nah, kalau kerannya dibuka satu kan airnya kencang banget tuh. Dibuka dua agak turun lagi. Dibuka tiga lebih kecil lagi arus yang mengalir, ya nggak? Nah, kayak gitu. Itu bayanginnya kayak gitu. Jadi kalau anggaplah tutup valve-nya itu adalah resistornya, gitu. Nah, kalau resistornya dibuka, itu anggaplah dia mengecilkan resistor sehingga arus akan keluar. Bisa dipahami ya? Atau dibayangkan kalau dia tertutup valve airnya, itu dia dalam kondisi R-nya itu maksimum, gitu. R-nya itu tak terhingga, gitu. Jadi tidak ada arus yang bisa mengalir. Atau R-nya adalah maksimum, tak hingga, sehingga the current will be zero, gitu. Itu aja sih. Nah, konsep di sini untuk konsep pada subchapter yang ini
itu tidak memperhatikan dulu masalah resistornya. Oke, nilai resistornya tidak mempengaruhi nilai dari arus yang ada di situ. Jadi kalau kita praktikum, kita udah ada ampere meter, ada resistornya, kita nggak tahu nilainya, terus sudah muncul aja nilai-nilai begitu. Nah, kita sekarang menerapkan hukum Kirchhoff. Oke, sekarang kalau ada arus masuknya sekian, arus keluarnya berapa? Nah, itu aja sih. Nah, itu kita mencoba ke situ. Nah, nanti minggu depan untuk masuk ke subchapter yang resistor in series and parallel, kita akan membahas nilai resistor itu mempengaruhi nilai arusnya. Gitu. Oke? Oke, Kita thank you, lanjut ya. Mister. Oke, my pleasure. Oke, lanjut ya. If there is no question for work example 10C, I will continue to discuss about question number 4 and number 5. Okay, sorry when if my handwriting is not good enough here, but I hope you understand about my illustration. Oke, number 4 ya. The lamp the figure 10-12. Kalau kalian buka buku kalian di halaman 182, itu ada rangkaian seperti ini. Jadi ya, jadi begini. Nah, kalau ini ya anggaplah ini all of the lamp or all of the resistance here is same value. Nilainya sama. Kalau nilainya sama, ada dua cabang, so the current will be divided into two, dibagi dua. Jadi yang mengalir di cabang yang ini, itu nilainya akan 0.25 and 0.25. Nah, bagaimana kalau arus yang mengalir pada sistem seri? Ini kan sekarang sudah seri nih kalau kayak begini. Nah, seri berarti arus yang di sini itu akan sama dengan arus yang di sini. Sama dengan arus yang di sini, sama dengan arus yang di sini. Jadi nilainya akan sama semua, 0.25. Gitu. Ya. Jadi kalau masuk ke cabang 0,5, cabangnya 2, bebannya sama, nah, maka dia akan dibagi 2 sama besar balance. Gitu. Ini dan situ. Gampang kan ya? It's not too hard to understand, I think. Nah, harusnya cuma dibagi 2 aja, menjadi 0,25, 0,25. Nah, bagaimana arus yang di sini dengan arus yang di situ? Nah, karena ini adalah rangkaian seri, serial current is divide voltage, so the current in AA and IB is same. Jadi arus pada IA dan arus pada IB-nya sama karena ini rangkaian seri. Rangkaian seri itu membagi tegangan, rangkaian paralel itu membagi arus. Gitu. Jadi nilainya akan sama. IB, IC, and IB is okay. Any question? Don't be shy if you do not understand about my explanation. I will repeat the explanation, but I will explain slowly because your feedback is quite good ya. Jadi saya merasa menjelaskannya terlalu cepat. Jadi terima kasih juga atas masukan-masukan. Okay, if there is no question, I will continue to discuss number 5, question number 5. Nah, pada question 5 itu, nah ini kita juga harus paham the direction ya. Arusnya itu arahnya kemana? The direction of the current. Nah, when I say that this is the junction, so we can see that entering the junction, leaving. What about this? Nah, directionnya masih belum kelihatan mau kemana. Apakah dia ke sini atau ke situ? Gitu. Jadi kita harus memisalkan di awal. Kira-kira kalau begini, aku kasih keluar atau kasih masuk ya kira-kira ya. So I think it should be like this. Okay. So
entering ya. Misalkan saya ini kasihnya misalkan I. So, I plus 2 will equal with 1.5 plus 2.5. Then I will be, nah ini 2,5, 2 ampere. Nah, jadi bagaimana kalau kita memisalkan ininya kebalik? Atau misalkan kita begini awalnya. Jadi misalkan 2 sama dengan 1,5 tambah 2,5 ditambah I misalkan. Berarti nilai I-nya akan negatif. Nah, the negative here means that our direction is reverse ya, dibalik gitu. Kalau awalnya dia ini kita mengumpamakan dia ke bawah, so the trolley current will be like this. Okay, any question about this explanation? John Bisai, apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Tidak. Kalau tidak, saya kira kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. If there is no question, I will continue for the next subchapter, conservation of energy, Kirchhoff's second law. Okay, if there is no question and no one raise hand or text me, it's okay. Okay, let's continue our materials, conservation of energy, Kirchhoff second law. Ini hukum kedua Kirchhoff. Kalau hukum pertama Kirchhoff tadi adalah tentang arus, maka hukum kedua Kirchhoff ini adalah tentang tegangan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini ya, series circuit divides potential difference, parallel circuit divides current. Jadi ini kita akan membahas tentang tegangannya. Nah, gitu. Nah, in your book of Cambridge book, the source of voltage atau potential difference gitu ya, they give name EMF, electric motion force, and then the symbol is E. The value of E. Nah, oke ya, ini saya sedikit memberikan gambaran. Kalau kita, if we want to measure about the voltage or the current, is different. When we want to measure about the current, we have to make the ampere meter in serial position. This is serial position. But when we want to measure about the voltage, you have to make parallel position. Okay, so in here, I use the parallel one to measure about the EMF. The value of EMF will be equal to P1 plus P2. If the EMF has internal resistance like our previous lesson, and value will be not only about like this. So umpama ini saya berikan tanda seperti ini, I R1 plus I R2. Tapi jika dia memiliki hambatan dalam, misalkan ini ada R, maka dia akan ditambahin dengan VR, atau yang ini akan I R. Hambatan dalamnya internal resistance dari sumber tegangannya ini. Seperti itu. Gitu ya. Kalau dia memiliki ini, tapi kalau di case in your book dia tidak punya, maka akan cukup sampai di sini. Okay, any question? No? Yeah, I will continue to this. This is the E1 and E2 with different direction. This is the plus min,
This is the min plus. The conventional current will be like this and like this. So the value will be minus. Depend on tergantung dari acuanmu tuh apa. The initial positionnya apa. Jadi posisi awalnya bagaimana. Kalau kamu menganggap bahwa E1-nya itu seperti ini positif, maka E2-nya negatif. Kalau kamu anggap posisi seperti ini positif, maka E2-nya positif, E1-nya negatif. Itu aja. Nah, bagaimana nanti kalau kita mengukur, kita menentukannya suka-suka kita? Ya memang suka-suka kita. Tapi nanti kalau ketemu hasil negatif seperti apa? Kalau ketemu hasil negatif, maka kita simak penjelasan yang sebelumnya, yang ini. When we find the minus of current, of value of current or voltage, so the direction should be reversed, dibalik, gitu ya. Kalau kita tadi awal acuannya adalah ke bawah sehingga dia menghasilkan minus, berarti the true of the current will be ke atas ini ya, masuk ke junction, bukan keluar junction, tapi dia bukan leaving junction, tapi dia entering junction. Itu aja. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti ada E1, E2-nya itu arahnya sama? So, the value will be plus. Bagaimana kalau nanti ini plus min. Nah, so E1 plus E2. Itu aja sih. Oke. The basic konsepnya udah, do you understand about the basic concept of this circuit? If you have any question, I will re-explain slowly. Okay, if there is no question, I just want to discuss about example this. Okay, karena example-nya itu mengambil contoh yang ini gitu ya, gambar yang ini gitu. Maka kita langsung saja ya. Nah, because the direction is different, one to the left and one to the right, so we get the left with positive and we got the right with negative. And then the current, because the current in serial circuit is the same, so this is the I here, the current here is the same. So we can do like this, 2 plus 4 with 6, and then we get I 1.5 divide 6, so the value is 0.25 or 1/4. Ini kalau mau dituliskan boleh pakai pecahan juga, tergantung nanti soalnya gimana. Okay, any question about this? I think it's not so really hard for you to understand about this. And then if there is no question, I just want to discuss about question number 6. Okay. Kalau tadi di question di example itu kita nanyain current atau I, sekarang di question number 6 itu nanyain EMF-nya atau E-nya. Okay. What about DE? DE about still same about the circuit, just like this also. But we do not know about the E2, the EMF2, and the current is known 0.5. So with the same equation, like this also. What about DE? I think it's a little bit easy, right? Aljabar biasa, tidak ada integral, tidak ada diferensial, masih perhitungan plus minus kali bagi, masih hitungannya hitungan sederhana. Yang penting adalah konsep dari ini plus minus, arah arus, masuk ke percabangan, keluar ke percabangan. Nah, itu yang harus kalian pahami dulu. Okay, if there is no question, I will give you an exercise. You can open your book on page
page 190. Oke, kita mencoba untuk mengerjakan. Saya mencoba menunjuk 3 orang dari kalian ya. Oke, please do end of topic question number 1, number 2, number 8. Atau semuanya aja dibahas. Kita bahas lesson aja kali ya, biar cepat ya. Ini kayaknya pertanyaannya juga lesson apa? Nggak terlalu banyak ngitungnya kayak. Oke, I want to ask you, Pak Reza, are you with me? Yes, Mister. Okay, could you please answer number 1, page 190? Have you opened your book 190? Yes, Mister. Lagi Oke. saya. Okay, good. So, Mister, ini kayak PG ya, Mister? Pilih salah satu. ya ini pilihan ganda, benar. Multiple Ya, choice. sebentar, Mister. Oke, you're right. Nomor 1 sampai nomor berapa itu? Nomor 3 ya, itu multiple choice. Oke, silahkan dicoba. Halo. T bukan, Mister. Apa? T. ABCD. C, Mister. jawabnya? C. Oh, C. Kenapa jawab C? Sebentar, Mister. Nggak tahu alasannya. Nggak tahu alasannya. Kenapa nggak tahu alasannya? Saya seharusnya bingung. Oke, kita discuss ya. Jadi aku pengennya kalian ngerti konsepnya sih sebenarnya. The figuring 1029 shows a battery with an internal resistance R connected to a fixed resistor R and a variable resistor. The resistance of the variable resistor is increased. Which of the following statement is correct? Nah, jadi itu ada EMF ya, ada hambatan dalamnya juga gitu. The resistance of variable resistor is increased, which is the following statement is correct. Jadi kalau tegangannya tetap gitu ya, kalau tegangannya tetap gitu, kira-kira kalau dari proses ini tegangannya berubah nggak kira-kira? Halo? Dari proses itu tegangannya berubah nggak? Siapa namanya? Pak Reza. Berubah, Mister. Berubah tegangannya? Masa sih berubah tegangannya?
Berarti nggak, Mister? Baterai itu tegangannya berubah nggak? Ya kalau dipakainya lama sih, pasti dia Enggak, akan Mister, nggak berubah. melemah gitu. Tegangannya kalau dipakainya misalkan 1 hari itu pasti akan turun, tapi kalau dalam range 5 menit kayaknya tidak berubah. Jadi tegangannya di situ tidak berubah. Nah, yang tidak berubah lagi apa? Hambatan dalam ya, internal resistance, kemudian ada R itu tidak berubah juga. Nah, kemudian kalau R-nya naik gitu ya, kalau R-nya naik, apa yang akan berubah? Variabel resistannya yang naik. Kita kan punya konsep seperti ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang konsep ya. Jadi you have to a little bit careful about this. Kira-kira apa saja sih yang akan terjadi kalau ini akan berubah gitu. Oke. Ada sebuah tegangan dua gitu ya. Yang satu punya hambatan dalam R, Q. Yang satu ada hambatan geser atau hambatan variabel. Yang satu ada fix resistor. Ini ada begini. Bisa digeser-geser nilainya. Contohnya adalah pada volume sound system kalian di rumah kalau punya home theater misalkan. Gitu. Nah, kalau di laptop kita kan nambahin volumenya tuh digeser-geser kan. Nah, itu konsepnya sebenarnya sama. Semakin kecil resistornya, maka volumenya akan semakin besar. Nah, perubahan ini, geser-geser ini apa saja yang akan terjadi? Nah, ini kalau di sini pilihannya adalah potential difference across the battery decrease. Jelas nggak mungkin karena potential difference itu akan selalu konstan gitu. The current through the battery increase. Nah, yang ini kok jawabannya potential difference across the battery increase. Kemudian potential difference across R increase, potential current through the battery increase. Oke, perhatikan baik-baik. Potential difference yang jawaban kamu tadi apa? Jawaban kamu tadi apa? C ya? Ya, Mister. C ya. Potential Iya. difference across the battery increase gitu. Oke, perhatikan baik-baik. Kita punya persamaan apa kemarin? I sama dengan V or plus V or gitu kan ya. Ini kan persamaan dasarnya aja. Nah, di sini ternyata di sini ada baterainya tuh ada dua gitu. Yang satu punya hambatan dalam, yang satu nggak punya hambatan dalam. Jadi kalau kita buat persamaannya menjadi seperti ini. I, kalau ini misalkan saya anggap E1, ini ada E2, gitu. Maka ini I1 plus itu akan sama dengan VR. Kemudian ini saya misalkan ini ada hambatan dalamnya gitu. Ini saya kasih variabel misalkan G. Nah, ini itu nilainya akan bergantung pada ini. Gitu. Oke. Kalau nilainya ini semakin besar, apa yang terjadi? Alasannya tapi kamu nggak tahu ya, the potential difference across the battery increase. Kamu tahu sebenarnya dari mana kalau kayak gitu? Saya ngasal, Pak. Mister. Ngasal. Oke, the potential difference across R increase. Across R kecilnya meningkat. Oke, ya. Jadi gini, kalau nilai RG-nya ini naik, apa sih yang akan terjadi? Maka resistor yang akan di sini akan naik gitu kan ya. Nah, resistor kalau yang di sini resistornya makin naik, apa yang terjadi di sini? Nah, kalau ini kita anggap misalkan E-nya ini konstan dulu gitu. Ini E-nya dianggapnya konstan terlebih dahulu. Kalau kita punya konsep bahwa V sama dengan I kali R. Kalau V-nya ini konstan dulu gitu ya. Kalau ini R-nya naik, maka
maka I-nya akan turun, gitu kan ya? Ya nggak? Halo? Nah, gitu. Kalau ini kita anggap I-nya yang konstan, gitu, R-nya naik, maka V-nya juga naik. Gitu. Ya. Bisa dipahami nggak ini? Jadi konsepnya adalah kalau kita membandingkan antara V dengan R-nya naik, I-nya naik. Maka yang turun adalah, V-nya naik, R-nya naik, yang turun adalah I-nya. Oke. Nah, kalau kemudian kita ngomongin membandingkan antara V dengan I, itu V-nya naik, I-nya naik, R-nya yang turun. Gitu. Terus ada lagi yang dibandingkan. Nah, bagaimana kalau kita membandingkan antara RI dengan R gitu. Nah, kalau V-nya konstan atau tetap, ininya turun, ininya naik. Dan atau sebaliknya, kalau I-nya naik, maka R-nya turun. Gitu. Perbandingannya adalah seperti itu. Nah, potential across the air increase, potential of the battery increase, ya. Terus potential current through the battery is increase, itu jelas salah. Kalau current itu kalau R-nya naik, pasti current-nya akan turun gitu. Potential different across the battery decrease. Enggak ya, potential different across the battery increase, itu betul sebenarnya. Jawabannya adalah yang C gitu. Potential difference across the air increase. No. Oke. Karena yang berubah variabelnya bukan R-nya. Kalau yang berubah adalah R kecilnya gitu ya, yang naik adalah R kecilnya, maka yang di baterai yang akan naik gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Saya mau tanya ke Kayla. Kayla, are you with me? Okay, no answer. Thank you. Puan Raisya, are you with me? Ini banyak yang nggak ada deh ya. Oke. Puan Raisya. Aisha is in the toilet, sir. Oh, okay. How do you know? Tidak ada yang izin ke saya loh. Oke. Okay. Saya mau ke Nazrira Sabrina. Nazira? Yes, sir. Okay. Number 2. Figure 1030 show the cell connected to the resistor of resistance 468 ohm in parallel. Which statement is correct? Halo? Ya, Mister. Nazira Sabrina? Andin aja mau jawab? Oh enggak, Mister, maaf tadi baru masuk. Boleh. Oke. Nazira Sabrina, please answer number 2. C, Mister. C, why?
Bener sih, itu benar jawabannya. Nomor 2 itu C itu betul. Reasonnya? Inversely proportional to resistance. Why the resistance? No. Gimana? Nggak ngerti. Kita punya persamaan Karena gaya itu apa? inversely proportional bukan sih sama resistance-nya? Oke. Bagi rumusnya Ampere. Oke. Kita punya persamaan apa? P equal with P square R and then P I and then P I square R ya. Yang mengandung R gitu ya. Kalau kamu menjawab C gitu ya. Ini dengan ini yang harus dilihat gitu. Oke. Nah, kalau voltage-nya sama gitu ya, atau potential difference atau IMF-nya itu sama gitu, I-nya sama gitu. Nah, itu R-nya yang makin kecil dia yang akan menghasilkan as smaller as the resistance, the power will be greater and greater. Gitu. Jadi kalau misalkan R-nya itu kamu pakai yang 6, karena kan ini kan paralel ya. Paralel itu kan tegangan. Jadi kan itu kan rangkaiannya paralel. Saya gambarkan dulu. Ini V, ini R, ini R, ini R gitu ya. R1, ini R2, ini R3 gitu. Nah, tegangan yang di sini dengan tegangan yang di sini, dengan tegangan yang di sini, dengan tegangan yang di sini itu sama. So the value of EMF with this, with VR1, VR2, with VR3 is the same. So the power will be the smallest resistance here will generate the greatest power gitu. Jadi semakin kecil resistornya akan menghasilkan daya yang semakin besar. Okay. The power transfer in each resistor is greatest gitu. Oke, betul sih. Power yang dihasilkan itu yang paling besarnya ada di R yang 4 ohm gitu. Jadi semakin kecil resistornya, semakin ini. Nah, bagaimana kalau dia disusun secara seri gitu. Kalau disusun secara seri kan yang sama I-nya gitu. Maka kita pakai kalau misalkan dia disusun secara seri gitu, bagaimana hasilnya gitu. Kalau dia disusun secara seri dengan kasus yang sama seperti ini misalkan, gitu. R yang mana yang paling gede yang akan menghasilkan P yang paling besar. Karena I-nya sama, R-nya beda-beda. Maka P-nya adalah I kuadrat dikalikan R. I-nya sama, R-nya beda-beda. Maka R yang paling besar itu yang akan menghasilkan
biaya yang paling besar. Itu makanya kenapa kalau rangkaian secara seri itu nanti makin redup gitu ya. Kalau R-nya semakin besar semakin kecil gitu. Oke. Number 3, I want to ask to Puan. Sudah bisa mendengar saya, Puan? Oke, belum menjawab saya. Nazira Sabrina udah ya? Udah, Mister. Oke, Puan gimana Puan? Nggak menjawab juga? Oke, saya coba ke yang lain kalau begitu. Devinda Putri. Devinda Putri, please answer number 3. Wait ya, Mister. Okay, I'm waiting for your answer. Mister, Ya, itu kan di nomor 3 itu ada pilihan yang C sama D itu kan the balance point gitu ya. Itu maksudnya apa deh, Sir? titik kesetimbangan dekat Oke. kepada yang S. Kemudian yang ini balance point close to T. Balance point itu kayaknya, bukan kayaknya sih, memang P-nya gitu ya. Jadi P, position P-nya itu loh. No idea? Iya, Mister, saya masih bingung maksudnya. Bingung maksudnya ya. Okay, I think we can skip this this question because we do not ini potentiometer itu kan kita belum discuss ya. I'm so sorry to choose this number, but it's okay. But I want you to answer the question because we do not discuss this material. The potential differ will be in 10.3.
So I think we have to answer the question. What about number 4A? The internal resistance of a dry cell increase gradually with age, even if the cell is not being used. However, the EMF remains approximately constant. You can check the age of the cell by connecting a low resistance amperemeter across the cell and measuring the current. For a new 1.5 volt cell of the certain type, the short circuit current should be about 30 ampere. Calculate the internal resistance of a new cell. Nah, ini juga praktikum juga ya. It's okay sih sebenarnya. Kemarin kan tahu kan kita udah pernah membahas pertanyaan yang kemarin tuh yang nomor berapa ya? Calculate the maximum current can deliver under the nomor 3A dengan 3B yang kemarin question itu salah satunya bisa untuk menjawab soal nomor 4 ini gitu. Kalau dia itu short circuit gitu ya, itu harusnya dia 30 ampere. Nah, kalau short circuit 30 ampere itu gimana kondisinya kemarin? Dia tidak memiliki resistor luar. Jadi dia hanya punya resistor di dalam saja sehingga dia menghasilkan arus yang short circuitnya adalah 30 ampere. Nah, kayak kemarin yang di posisi yang 3A itu adalah maximum current kalau dia tidak memiliki resistor di luar. Nah, itu sebenarnya bisa sih dipakai. Kalau mau coba, I think you can try number 4A. Siapa tadi namanya? Aku lupa. Devinda Putri ya? Ya kan ya? Devinda Putri ya? Could you please answer 4A? Now, sir? Okay. The time is up ya? Yeah, I guess your time is up. I'm so sorry. Okay. Thank you for your discussion today. I'm sorry that I do not see the clock. Okay. Thank you very much for your attention. If there is still any question and you are side to ask me directly in this group, you can ask me privately by texting in WhatsApp. Thank you for all your feedback. So I can explain it more clearly for you. Okay, thank you very much for your attention.